B. Nah, berpindahnya motor dari tempat A ke tempat B menunjukkan sebuah gerak benda. Jadi, gerak benda adalah perubahan kedudukan benda dari posisi awalnya. Seperti pada motor tadi, posisi awal motor adalah di titik A dan berakhir di titik B. Itulah materi yang akan kita pelajari hari ini, gerak benda. Jika tidak terjadi perubahan kedudukan, maka bisa dikatakan benda tidak bergerak atau diam. Titik-titik yang dilalui motor disebut dengan lintasan. Nah, berdasarkan lintasannya, gerak terbagi 3. Ada gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus. Pada gerak, kita mengenal adanya jarak dan perpindahan. Ada yang tahu bedanya? Jarak adalah seluruh panjang lintasan yang dilalui tanpa memperhatikan arah. Sedangkan perpindahan adalah seluruh panjang lintasan dengan memperhatikan arah serta kedudukan awal dan kedudukan akhir benda. Contohnya, lintasan dari sebuah benda berbentuk persegi. Benda bergerak dari titik A ke titik C. Jarak yang dilalui benda adalah garis AB ditambah garis BC. Sedangkan perpindahan benda adalah garis AC. Jarak dan perpindahan digunakan untuk mencari besarnya kecepatan dan kelajuan. Kecepatan dapat dicari dengan perubahan kedudukan atau perpindahan dibagi waktu tempuh. Sedangkan kelajuan dapat dicari dengan jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Perubahan kedudukan atau perpindahan memiliki satuan meter dan waktu tempuh memiliki satuan second, sehingga didapatkan satuan dari kecepatan atau kelajuan adalah meter per second. Nah, sekarang kalian perhatikan tayangan berikut ini. Dari tayangan kedua video tadi, apakah ada yang menemukan perbedaannya? Belum? Oke, kita ulang sekali lagi. Bagaimana? Sudah tahu perbedaannya? Ya, perbedaan dari kedua video tadi terletak pada kecepatan dari motor. Kalau kalian perhatikan, pada video pertama, kecepatan motor relatif tetap atau konstan. Sedangkan pada video kedua, kecepatan motor berubah. Mula-mula bergerak hingga akhirnya diam. Video pertama menunjukkan gerak lurus beraturan dan video kedua menunjukkan gerak lurus berubah beraturan. Nah, apa sih perbedaan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan? Gerak lurus beraturan atau GLB terjadi pada lintasan yang lurus. Kecepatannya relatif tetap atau konstan. Karena kecepatannya tetap, maka tidak memiliki perubahan kecepatan. Jika digambarkan dalam grafik kecepatan terhadap waktu, dapat terlihat garis horizontal. Untuk mencari kecepatan pada GLB, dapat menggunakan rumus V sama dengan S per T. V kecepatan satuannya meter per second, S jarak satuannya meter, T waktu satuannya second.
Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB terjadi pada lintasan yang lurus. Kecepatannya berubah-ubah dan perubahannya terjadi secara konstan atau tetap. Karena terjadi perubahan kecepatan, maka gerak lurus berubah beraturan memiliki percepatan. Gerak lurus berubah beraturan terbagi dua jenis. Pertama, gerak lurus berubah beraturan dipercepat terjadi jika kecepatan benda semakin besar. Kedua, gerak lurus berubah beraturan diperlambat terjadi jika kecepatan benda semakin kecil atau hingga diam. Jika digambarkan dalam bentuk grafik kecepatan terhadap waktu, maka akan didapatkan garis miring. Untuk mencari besarnya percepatan, dapat menggunakan rumus A sama dengan delta V dibagi T. Delta V didapatkan dari Vt min V0. A untuk percepatan dengan satuan meter per second kuadrat, V0 untuk kecepatan awal dengan satuan meter per second, Vt untuk kecepatan akhir dengan satuan meter per second, dan T untuk waktu dengan satuan second. Untuk contoh perhitungannya akan kita pelajari di video selanjutnya. Jadi tetap di channel ini ya. Sekian untuk materi kali ini. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.